Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang overview jaringan ya. Jadi gambaran jaringan secara umum ya. Sebenarnya pada saat Anda menyaksikan saya secara daring ini ya dari kanal YouTube ini sebenarnya kita ya sudah memanfaatkan teknologi jaringan. Jadi di era modern ini hampir kita ini seluruhnya sangat bergantung kepada teknologi jaringan ini ya. Kalau kita melihat ya perkembangan saat ini banyak sekali teknologi baru ya terkait dengan IoT ya, Internet of Things ya, dimana IoT ini pada dasarnya ya secara sederhana adalah dia sebenarnya teknologi di sebuah perangkat embed ya, kemudian perangkat embed tersebut ini terkoneksi ke jaringan internet sehingga datanya ya ini bisa diakses di mana-mana. Yang pada intinya bahwa IoT ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya teknologi jaringan ya. Tidak hanya IoT saja, ya saya kira hampir seluruh aspek gaya hidup kita saat ini sudah memanfaatkan teknologi jaringan ini. Oke, saya sudah menyiapkan slideshow, handoutnya bisa kalian unduh di dalam dashboard pada kalian. Oke, kita mulai dari klasifikasi jaringan komputer. Biasanya dulu ketika kita belajar, Anda mungkin masih ingat ya, ketika kita belajar biologi ya, hal pertama yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Saya mencoba melakukan hal yang sama ya. Kita akan coba melihat jaringan komputer dan aspek pertama yang kita lihat di sini adalah klasifikasinya. Ada 4 dasar yang bisa kita jadikan untuk pengelompokan jaringan komputer ya. Kalian nanti bisa mengelompokkannya sendiri, tetapi yang jelas ini yang versi saya ya, untuk mempermudah kita mempelajari ya. Jadi yang pertama klasifikasi berdasarkan lokasi, lalu klasifikasi berdasarkan interkoneksi, kemudian yang ketiga klasifikasi berdasarkan administrasi, dan yang keempat klasifikasi berdasarkan arsitektur. Oke, berdasarkan geografi ya, jaringan ini ada beberapa jenis ya, dimulai dari yang jaraknya beberapa meter saja. Ini jaringan yang menggunakan Bluetooth ya. Bisa kita katakan bahwa saat kita menggunakan Bluetooth sebenarnya kita ini sudah memanfaatkan teknologi jaringan ya. Lalu yang kedua jaringan antar gedung, ini wilayahnya lebih luas ya, jadi lebih dari beberapa meter ya, mungkin puluhan meter ya, antar gedung atau lantai. Biasanya ini jaringan lokal. Lalu jaringan antar wilayah dalam satu kota ya, jaringan intranet ya, antar kota atau antar provinsi, dan yang terakhir jaringan internasional atau jaringan internet yang saat ini sering sekali kita manfaatkan. Lalu berdasarkan interkoneksi atau jenis koneksinya itu ada beberapa jenis jaringan ya. Yang pertama adalah mesh ya. Jadi mesh ini setiap perangkat dapat terhubung ke perangkat lain dalam jaringan. Artinya bisa jadi satu perangkat itu terhubung ke beberapa perangkat lain, atau sebaliknya ya, beberapa perangkat lain terhubung ke satu perangkat. Lalu yang kedua selain mesh ya, interkoneksi yang kedua ya, ada jenis jaringan yang seluruh perangkat tersambung ke jalur tunggal
ya, berarti sambungannya satu-satu ya, atau jaringan bus ya. Kemudian yang ketiga, ada jenis jaringan yang sifatnya adalah peer to peer ya, atau P2P ya, point to point. Hanya ada dua device saja yang saling terhubung, yakni kiri dan kanan. Kemudian ini yang populer biasanya kita terapkan di dalam perangkat di dalam jaringan lokal ya, LAN, yakni jaringan star ya. Kemudian yang kelima ya, ada jenis jaringan yang sifatnya hybrid atau dinamis. Oke, ini adalah klasifikasi jaringan berdasarkan interkoneksi. Nah, lalu jika kita melihat dari aspek administrasi ya, jenis dari jaringan ini bisa kita lihat menjadi dua jenis ya, yakni private dan public ya. Jadi kalau private ini jaringan di dalam satu otonom tunggal, seperti misalkan kita memiliki kampus, maka jaringan di dalam kampus itu bisa kita sebut sebagai jaringan private. Lalu ada jaringan public, di mana jaringan ini bisa diakses secara global. Nah, cara paling mudah terkadang jaringan publik ini selalu ditandai dengan adanya IP publik ya, IP yang bisa diakses dari seluruh operator internet. Sedangkan untuk private ini tidak bisa diakses dari seluruh operator internet ya, sebelum administrator jaringan itu mengeksposnya keluar ya. Jadi intinya kalau private ini lebih kepada LAN, kemudian untuk public ini lebih kepada jaringan internet. Nah, berdasarkan arsitekturnya ya, ada jaringan yang sifatnya client server ya. Client server ini berarti ada satu sisi yang menjadi client, ada satu sisi yang menjadi server ya. Kemudian ada juga jenis jaringan ini sifatnya peer to peer. Jadi tidak ada klien dan juga tidak ada server. Masing-masing titik yang berkomunikasi itu memiliki fungsi dan kedudukan yang sama. Kemudian ada juga jenis jaringan hybrid ya. Hybrid ini maknanya adalah bahwa terkadang dia bisa bersifat peer to peer ya. Dalam satu kesempatan lainnya dia juga bisa bersifat client server ya. Contoh dari client server itu adalah misalkan ya, saat kita mengakses YouTube ya, kita ini sebagai kliennya, lalu YouTube itu adalah sebagai servernya ya. Untuk peer to peer ya, peer to peer ini misalkan saat kita kalau Anda pernah menggunakan aplikasi BitTorrent ya, torrent downloader ya, itu dia sifatnya adalah peer to peer ya, bahwa terkadang kita juga bisa mengunduh file, atau sebaliknya terkadang kita bisa mengupload ya untuk klien torrent yang lainnya. Lalu ada hybrid ya, dia kombinasi dari keduanya. Nah, kemudian saat ini hampir seluruh hal ya yang kita lakukan ini memanfaatkan jaringan ya, mulai dari hal yang paling sederhana yakni sharing printer ya. Saya kira kita tidak asing ya dengan sharing printer, bahwa dalam satu komputer itu ada printernya, lalu printer itu bisa dimanfaatkan oleh komputer lain yang lokasinya berada di dalam satu jaringan yang sama. Lalu dengan Jarcom kita bisa juga melakukan pertukaran file dan pesan ya. Misal kita mengirim email, maka untuk bisa mengirim email itu tentu saja mutlak sekali kita memerlukan jaringan internet ya. Kita tidak bisa mengirim email tanpa jaringan, sehingga bisa kita katakan email ini memanfaatkan jaringan komputer untuk bisa berjalan. Lalu ada FTP ya, atau file transfer protocol ya.
Jadi ini adalah protokol khusus yang bisa digunakan untuk mentransfer file. Kemudian saat kita menggunakan YouTube, saat kita bersosial media melalui halaman Facebook ya dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita memanfaatkan jaringan komputer ya, dengan protokol HTTP ya, atau protokol yang khusus untuk halaman web ya. Saat Anda mengakses pada, itu pun juga Anda menggunakan HTTP. Kemudian kita bisa memanfaatkan jaringan untuk telepon ya. Kalau Anda pernah mendengar ada istilahnya VoIP ya, Voice over Internet Protocol ya, dimana itu telepon tapi tidak lagi menggunakan media konvensional atau menggunakan kabel tembaga biasa, tetapi dia sudah menggunakan jaringan komputer ya. Jadi manfaatnya sangat besar sekali ya, bahwa dengan IP phone ini kita bisa mendapatkan dua hal ya dalam satu instalasi ya. Jadi instalasi jaringan lokal itu sekaligus bisa juga dimanfaatkan untuk sebagai jalur telepon ya, IP phone. Ada juga IP cam ya, IP cam di mana kamera ini bisa diakses melalui jaringan ya, melalui IP-nya ya. Jadi kameranya itu dia memiliki IP sehingga bisa kita pantau. Dan kalau kita lihat di beberapa toko online itu kita bisa menjumpai ada banyak sekali saat ini kamera-kamera itu yang dia bisa kita pasang di rumah, lalu saat kita bepergian kita bisa mengecek kapanpun asalkan perangkat itu tersambung ke internet ya, atau ya itu salah satu contoh pemanfaatan dari IoT ya. Jadi kita bisa memantau kondisi di rumah dengan menggunakan kamera yang terhubung ke internet. Lalu jaringan bisa juga kita manfaatkan untuk keperluan paralel computing ya. Paralel computing itu kita terjemahkan secara sederhana ya, yakni sumber daya dari banyak komputer itu dijadikan satu agar bisa memproses aplikasi yang besar ya. Biasanya ini disebut dengan clustering ya. Jadi banyak komputer digunakan untuk memproses satu aplikasi yang sama ya. Itu masuk dalam clustering. Kemudian untuk instant messaging ya, atau WhatsApp ya yang sering kita gunakan dan lain sebagainya, yang pada intinya bahwa hampir seluruh hal yang kita lakukan di era modern ini sudah memanfaatkan jaringan komputer ya. Oke, kita mulai dari personal area network ya, jaringan yang paling kecil sekali ya, jaraknya beberapa meter dan dia menggunakan media transmisi melalui Bluetooth ya atau infrared. Dan saya kira Anda tidak asing ya ketika Anda melakukan share dengan aplikasi ShareIt ya, dia kadang menggunakan teknologi Bluetooth ya. Atau MOS yang sering kita gunakan, yang MOS nirkabel, itu juga memanfaatkan teknologi jaringan agar MOS-nya bisa berkomunikasi. Nah, itu adalah jenis jaringan yang sifatnya personal atau sangat kecil ya. Lalu ada jaringan local area network, biasanya kita terapkan di kantor, di laboratorium ya. Jadi jaringan di dalam atau antar gedung dalam satu wilayah ya, biasanya terdapat di kantor atau sekolah. Terkadang di dalam jaringan ini juga ada server yang secara lokal ya, dan jaringan lokal ini bisa berjalan dengan menggunakan IP private atau IP yang tidak terekspos keluar atau terekspos ke internet ya. Umumnya LAN ini menggunakan topologi star. Kalau kita lihat ya,
topologi ini atau denahnya ini kan berbentuk bintang, dari satu switch masuk ke perangkat lainnya ya. Ini dari satu switch ke 3 perangkat, dari switch ke switch lain, kemudian ke server dan juga ke printer. Itu jaringan lokal atau local area network. Lalu ada juga jenis jaringan yang sifatnya metropolitan area network ya. Nah, ini berada dalam satu kota atau negara ya, biasanya dimanfaatkan untuk TV kabel. Terkadang dia juga dimanfaatkan oleh ISP ya untuk TV kabel. Kemudian dapat digunakan untuk perluasan jaringan LAN, satu kantor terhubung ke kantor cabang lainnya. Jadi satu misal ya, kita punya kampus di sini ya, kemudian ada kampus lagi lainnya di sini ya. Nah, kita ingin agar kampus ini bisa terhubung ke kampus ini, maka ini kita bisa memanfaatkan metropolitan area network ya. Lalu ada lagi yang namanya wide area network ya. Wide area network ini bentuk atau persamaannya adalah internet ya. Jadi jaringan yang sudah wide, sudah lebar sekali, di mana di situ ada high speed backbone ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di jaringan internet itu tentunya di sana ada backbone antar negara ya, terkadang ditanam di laut ya. Dan ya pada intinya bahwa dalam wide area network ini seluruh jaringan di belahan dunia manapun itu bisa saling terhubung ya, sehingga istilah lain dari wide area network ini adalah internet ya. Sedangkan kalau metropolitan area network ini biasanya dari satu kantor cabang ke kantor cabang lain, tetapi masing-masing kantor cabang ini masih dalam satu organisasi ya. Oke. Nah, kemudian yang kita perlu pahami bahwasanya di dalam jaringan ini sebenarnya sangat kompleks ya, sangat kompleks. Unsur-unsur yang bisa menyebabkan terjadinya komunikasi di dalam jaringan ini sangat kompleks. Mulai dari IC yang terdapat di perangkatnya ya, kemudian pensinyalannya, modulasinya, demodulasinya. Nah itu semua hal itu saling tergabung menjadi satu ya, kemudian membentuk jaringan komputer. Nah lalu apakah kita harus mempelajari keseluruhan dari seluruh lapisan atau layer yang ada di dalam jaringan internet? Saya kira tidak ya. Jadi kita mungkin hanya perlu belajar pada layer-layer atau lapisan-lapisan yang kita perlukan saja ya. Karena kompleksitas jaringan itulah, maka ketika kita belajar jaringan itu hal pertama yang kita pelajari adalah lapisannya ya. Nah, contoh sederhana ya, contoh sederhana. Kita ambil misalkan ya, Anda sebagai seorang programmer ya, kemudian Anda bisa membuat IP client server ya. Ada server, ada kliennya, aplikasi database ya. Terkadang programmer itu dia tidak perlu paham bagaimana cara menghitung IP ya. Atau katakanlah begini, programmer bisa mengetahui cara menghitung IP, tetapi programmer tidak perlu tahu bagaimana paket dari server itu bisa nyampe ke klien ya. Terkadang seperti itu. Nah, itu adalah pelapisannya atau pemisahan ya. Pemisahan sehingga programmer bisa berkonsentrasi pada programnya, konektivitas klien dan servernya ya sampai ke IP, tetapi tidak perlu paham tentang
bagaimana bagaimana paket itu dikirimkan ya, bagaimana melakukan routing ya. Biasanya sudah ada bagian tersendiri, makanya ada programmer, ada network admin ya. Lalu contoh yang kedua ya, seorang admin jaringan itu bisa mengatur traffic ya. Tapi meskipun demikian, admin jaringan sebenarnya tidak perlu sampai paham betul ya dengan prinsip dasar dari sinyal yang ada di dalam Ethernet ya. Biasanya untuk wilayah pensinyalan dari Ethernet ini biasanya dipelajari oleh para pakar elektro ya, komunikasi biasanya ya. Nah, sebagai seorang admin jaringan terkadang kita tidak perlu untuk paham bagaimana pensinyalannya ya. Yang penting kita bisa tahu cara mengelola IP, kemudian routingnya bagaimana yang efisien. Nah, ini saya kira sudah cukup ya. Jadi lapisan yang paling di bawahnya itu biar dikerjakan oleh orang lain yang lebih spesifik ya pengetahuannya. Oke, ini adalah lapisan atau layer yang terdapat di dalam jaringan ya. Saya menggunakan langsung ya, kita akan gunakan layer TCP/IP. Jadi kita tidak menggunakan OSI ya seperti di jaringan konvensional, karena untuk saat ini ya yang banyak diterapkan di dalam teknologi modern saat ini adalah jaringan dengan konsep 4 layer ini ya, atau layer TCP/IP. Jadi di dalam layer TCP/IP ini ada 4 komponen atau ada 4 lapisan. Lapisan paling bawah di sini terdapat network access ya. Kemudian di atasnya ada lapisan internet ya. Lalu di atasnya ada lapisan transport. Kemudian baru di atas, paling atas sendiri ada lapisan aplikasi ya. Kemudian implementasinya atau penerapannya ya, di lapisan network access ini biasanya ditempati oleh Ethernet ya, atau MAC address atau perangkat fisiknya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan misalkan ya pensinyalan, bagaimana melakukan modulasi atau demodulasi sinyal dalam jaringan, itu sudah dikerjakan di lapisan network access ini. Lalu naik lagi ke atasnya, ini ada lapisan internet ya, IP. Nah, ini berkaitan dengan pengalamannya. Kemudian TCP atau lapisan yang di atasnya ya, itu implementasi dari layer transport ya. Jadi bisa kita katakan bahwa TCP ini agar dia bisa bekerja, maka dia memerlukan IP, atau dengan kata lain memerlukan lapisan yang ada di bawahnya. IP ini baru bisa bekerja ketika ada lapisan di bawahnya lagi, atau lapisan Ethernet. Nah, di atas TCP ini baru ada HTTP, atau bisa kita katakan bahwa HTTP ini bekerja di atas protokol TCP ya. Di atas protokol TCP ini sebenarnya banyak sekali ya aplikasi yang diterapkan, bisa HTTP, bisa FTP ya. Lalu kalau Anda pernah melakukan remote ya, atau mengontrol komputer dari jarak jauh, itu kita biasanya menggunakan SSH ya. Itu dia berada di atas protokol TCP. Oke, ini adalah lapisan-lapisan berikut dengan implementasinya. Nah, ada
dua istilah sebenarnya di dalam jaringan ini yang sering sekali kita jumpai ya, yakni bandwidth dan throughput ya, bandwidth dan throughput. Sepertinya istilah bandwidth ini adalah istilah yang lebih populer ya dibandingkan dengan throughput ya. Terkadang kita menggunakan istilah bandwidth ini untuk merujuk pada kapasitas dari jaringan ya. Oke, kita mulai dari bandwidth ya, bahwa bandwidth ini adalah satuan yang merujuk pada kapasitas paket yang bisa dikirim jaringan per satuan waktu ya. Jika kita menganalogikan bandwidth ini adalah misalkan kita ingin mengalirkan air, maka bandwidth ini bisa kita sebut atau bisa kita samakan dengan lebar selangnya ya, bandwidth ya. Bandwidth itu bisa kita samakan dengan lebar selang atau lebar jalannya. Nah, ketika kita punya selang yang besar, sebenarnya belum tentu di dalam selang yang besar ini bisa mengalir air yang besar juga ya, belum tentu. Terkadang selang itu besar tapi air yang ada di dalamnya terkadang kecil. Nah, airnya ya itu bisa kita analogikan ya, throughput ya, throughput bisa kita analogikan sebagai airnya. Jadi kalau bandwidth ini adalah selangnya, sedangkan throughput adalah airnya. Oleh karena itu throughput itu adalah satuan yang merujuk pada jumlah paket yang secara aktual bisa ditransmisikan per satuan waktu. Dengan kata lain, bahwa throughput ini otomatis dia tidak bisa melebihi dari bandwidth ya. Jadi throughput itu pasti lebih besar atau sama dengan throughput pasti lebih kecil atau sama dengan bandwidth, tetapi lebih banyak lebih kecilnya. Kenapa? Karena biasanya ketika paket itu berjalan dari satu titik ke titik lain, ketika ditransmisikan, pada saat melakukan transmisi tentunya di sana ada redaman-redaman ya, sehingga terkadang throughput itu menjadi kecil ya. Contoh misalkan ketika kita menggunakan WiFi ya, bandwidthnya boleh besar, tetapi mungkin throughputnya tidak sebesar bandwidth. Kenapa? Karena ketika kita memanfaatkan WiFi ya, di sekitar area WiFi itu bisa jadi ada tembok ya, tembok itu juga memberikan redaman, sehingga data atau paket yang mengalir juga kecil. Atau mungkin bisa juga terdapat intervensi dari sinyal lain, itu juga memberikan dampak ya terhadap throughput ya, sehingga throughputnya menjadi kecil dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan throughput ini bisa berkurang ya. Contoh lagi misalkan di dalam jaringan kabel ya, ketika kabelnya ini sangat panjang sekali, tentunya redamannya juga tinggi sehingga throughputnya kecil ya. Ya, ini saya kutip dari buku ya. Jadi bisa kita analogikan bahwa bandwidth itu adalah pipanya, kemudian throughput itu adalah airnya ya. Lalu pertanyaannya adalah kira-kira ya, bandwidth dan throughput ini menggunakan satuan apa ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira lebih besar mana, bandwidth ataukah throughput? Pertanyaan yang kedua tadi sudah saya jelaskan ya jawabannya. Oke. Yang pertama jelas sekali bahwasanya untuk satuan bandwidth ya kita bisa gunakan bit per second, byte per second, megabit per second, megabyte ya, itu ya, Mbps. Throughput juga sama sebenarnya, kita bisa gunakan Mbps ya. Tetapi throughput ini adalah bandwidth yang sudah mengalami redaman ya, sehingga tentunya dia lebih kecil. Nah, ini
ada beberapa salah pemahaman ya biasanya yang terjadi di kita ya, bahwa bandwidth itu bisa digunakan untuk mengukur kecepatan ya. Oke, memang bisa, tetapi tidak selamanya bandwidth bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan ya. Jadi sebenarnya kecepatan sebenarnya itu ada di throughput ya. Kecepatan sebenarnya itu adalah di throughput ya. Kalau kita katakan misalkan ya, kita berlangganan sebuah paket data itu ya, kecepatannya 7 Mbps. Terkadang saat kita gunakan secara real ya, dia tidak benar-benar 7 Mbps ya. Bisa jadi karena faktor lain ya, operator itu tidak bisa menyediakan sebanyak 7 Mbps ya. Mungkin bisa jadi dalam satu wilayah itu banyak yang menggunakan ya. Makanya kalau di operator itu dia yang diekspos bukan throughputnya, tetapi bandwidthnya ya, lebar jalannya ya. Entah itu nanti di dalam pipa itu isinya kecil, itu urusannya operator ya. Jadi analoginya orang jual buah itu yang dipajang itu ya pasti yang seolah-olah yang bagus ya, bagus tapi harganya murah ya. Padahal ketika kita beli yang sebenarnya itu tidak seperti yang dipajang ya. Nah, ada tantangan yang harus kita selesaikan ya dari penjelasan ini ya, bahwa kita perlu tahu bagaimana cara untuk mengukur speed ya. Bagaimana cara untuk mengukur speed. Jadi speed ini ternyata dia bisa diukur dari kombinasi beberapa hal ya. Mulai dari bandwidth ya. Jadi tidak hanya bandwidth saja kita mengukur speed ya. Mulai dari bandwidth, kemudian throughput, lalu ada juga latensi ya. Ditambahi juga dengan berapa paket yang loss ya. Jadi kombinasi dari 4 hal itulah yang bisa menentukan speed atau kecepatan sebuah koneksi di dalam jaringan. Nah, untuk latensi saya sudah menyiapkan URL yang bisa kalian pelajari ya. Sebenarnya latensi itu apa ya? Terkadang kita sudah punya bandwidth ya yang besar tapi latensinya tinggi ya. Itu ada kemungkinan seperti itu ya. Ya, secara sederhana sebenarnya ya latensi itu adalah jumlah waktu yang diperlukan dari satu titik menuju ke titik yang lain ya. Jadi paket itu berangkat dari asal ke tujuan ya, atau round trip time. Sehingga karena dia waktu, maka satuan dari latensi itu ya pasti second ya. Karena terlalu besar kalau menggunakan second, maka yang biasanya digunakan dalam satuan latensi itu adalah millisecond ya. Waktu yang diperlukan untuk paket itu berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Di URL yang sudah saya bagikan di Spada, di situ sudah ada standar latensi, misalkan untuk bandwidth itu berapa ya, latensi untuk WiFi berapa ya, untuk kabel berapa ya, silakan kalian lihat. Lalu ada juga paket loss ya, paket loss. Jadi terkadang kita berlangganan bandwidth yang besar ya, ternyata banyak paket yang loss, itu juga mempengaruhi kecepatan jaringan juga ya. Jadi paket loss itu jumlah paket yang hilang atau ya nyantol gitu ya selama perjalanan. Ya, kalau kita gunakan perintah ping ya, biasanya ada replay itu yang tidak loss, kemudian ada yang request timeout ya, itu yang loss ya. Jadi terkadang pertamanya replay beberapa kali, kemudian ada yang loss ya. Banyak hal yang menyebabkan paket loss ini ya, banyak hal.
bisa jadi klien yang sedang kita ping sibuk, itu juga menyebabkan paket loss ya. Oke, nah nantinya ada tugas yang harus kalian selesaikan ya di dalam pembahasan ini ya. Saya ingin Anda menunjukkan cara bagaimana untuk mengetahui bandwidth, kemudian throughput ya, lalu latensi dan paket loss dari paket data yang kalian gunakan ya. Pekerjaan kalian itu cukup kalian rekam dalam video ya, silakan diunggah ke YouTube. Kemudian video itu kalian atur agar tidak lebih dari 5 menit ya, karena kalau lebih dari itu saya ngoreksinya juga lumayan lama ya. Jadi cukup singkat saja ya, bagaimana cara untuk mengetahui bandwidthnya, lalu cara untuk mengetahui throughputnya ya, latensinya berapa, kemudian paket lossnya berapa. Oke, saya kira itu pembahasan untuk pertemuan kedua ini ya, terkait dengan overview jaringan. Kita lanjutkan lagi di pertemuan ketiga ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.